Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan materi tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Untuk penjelasan kedatangan bangsa-bangsa barat yang lain seperti bangsa Spanyol, Inggris, dan Belanda akan dijelaskan pada video selanjutnya ya. Nah, pada gambar ini adalah peta pelayaran atau penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat. Untuk video ini akan difokuskan untuk membahas tentang perjalanan atau penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Keberanian dari para pelaut Portugis dalam penjelajahan samudra membuka jalan bagi penjelajahan bangsa-bangsa barat. Tokoh-tokoh dari bangsa Portugis yang melakukan penjelajahan samudra diantaranya adalah Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque, Antonio de Abreu, dan Francisco Sirau. Nah, seperti apa sih cerita pelayaran atau penjelajahan samudra yang mereka lakukan? Proses perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia. Sebelum ke penjelasan bagaimana bangsa Portugis ini bisa sampai ke Indonesia, yuk dengarkan dulu penjelasan bagaimana para tokoh dari bangsa Portugis ini melakukan penjelajahan samudra. Tapi, pernahkah kalian berpikir bagaimana awalnya tokoh-tokoh ini bisa melakukan pelayaran atau penjelajahan samudra? Nah, sebelum tokoh-tokoh seperti Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque, Antonio de Abreu, dan Francisco Sirau melakukan penjelajahan samudra, ada salah satu tokoh yang menjadi navigator atau pengatur pelayaran awal Portugis. Coba perhatikan foto berikut ini. Inilah Pangeran Henry. Pangeran Henry adalah putra ketiga Raja Portugis. Henry mendirikan sekolah navigasi di Sagres di Portugal Selatan. Dia mengundang pembuat peta, pembuat kapal, dan astronom untuk merencanakan perjalanan di sepanjang pantai Afrika. Pangeran Henry mengirim kapal ke selatan di sepanjang pantai Afrika. Para kapten menyimpan catatan perjalanan mereka. Mereka merahasiakan catatan ini dari negara-negara Eropa lain yang juga ingin mencari jalur laut ke timur. Para kapten mendirikan pilar batu di pantai yang disebut padrao untuk menandai akhir dari setiap pelayaran. Ketika Pangeran Henry meninggal pada tahun 1460, perjalanan mereka masih belum mengitari ujung selatan Afrika. Tetapi nantinya pelayaran ini dilanjutkan oleh tokoh-tokoh penjelajah samudra lain dari bangsa Portugis. Nah, setelah mengetahui bagaimana bangsa Portugis memulai melakukan penjelajahan samudra, mari simak perjalanan dari tokoh-tokoh penjelajahan samudra bangsa Portugis. Tokoh yang pertama adalah Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias berusia sekitar 30 tahunan ketika dia memulai penjelajahan samudra pada tahun 1487.
Dia menyusuri pantai Afrika hingga mencapai muara Sungai Orange. Setelah itu, kapalnya terjebak dalam badai dahsyat yang menghempaskannya ke selatan selama hampir 2 minggu. Ketika badai sudah berhenti, Dias berlayar ke timur untuk mencapai pantai Afrika, tetapi dia tidak menemukannya. Dan akhirnya dia berbelok ke utara sampai dia mencapai Afrika. Dias kemudian menyebut tanjung besar di Afrika Selatan itu sebagai Tanjung Badai dan mendirikan tiang batu atau padrao sebagai tanda bahwa dia telah sampai di situ. Raja John kemudian mengubah nama tanjung itu dengan nama Tanjung Harapan. Rute perjalanan Dias bisa kalian lihat pada gambar yang di sisi kanan. Rute penjelajahan samudra yang dilakukan Bartolomeu Dias adalah yang diberi tanda garis berwarna hijau. Nah, sedangkan gambar di sisi kiri merupakan kapal yang digunakan Bartolomeu Dias untuk melakukan penjelajahan samudra. Tokoh yang kedua adalah Vasco da Gama. Pada tanggal 8 Juli 1497, Vasco da Gama dan 170 orang lainnya berjalan melalui jalan-jalan di Lisbon menuju ke dermaga. Vasco da Gama berlayar dengan 4 kapal. Setelah mencapai kepulauan Tanjung Verde, ia berlayar ke selatan menuju Samudra Atlantik yang jauh dari pantai Afrika untuk menghindari arus utara dan angin. Dia berlayar selama 96 hari sebelum dia mencapai pantai Afrika. Vasco da Gama kemudian mengitari Tanjung Harapan. Dia tinggal di dekat daratan saat dia berlayar ke utara di sepanjang pantai timur Afrika. Atas petunjuk dari pelaut bangsa Moor yang telah disewanya, rombongan Vasco da Gama melanjutkan penjelajahan, berlayar menelusuri pantai timur Afrika, kemudian berbelok ke kanan untuk mengarungi Lautan Hindia atau Samudra Indonesia, dan pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Calicut dan juga kota Goa di pantai barat India. Rute perjalanan Vasco da Gama bisa kalian lihat pada gambar ini, dan yang diberi tanda garis berwarna merah. Tokoh selanjutnya adalah Alfonso de Albuquerque. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Vasco da Gama berhasil mendarat di India. Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis itu sadar bahwa India ternyata bukan daerah penghasil rempah-rempah. Padahal, para bangsa barat ini melakukan penjelajahan samudra, salah satu tujuannya adalah ingin menemukan daerah penghasil rempah-rempah, bukan? Nah, Alfonso de Albuquerque inilah yang berhasil membawa bangsa Portugis datang ke Indonesia. Setelah rombongan dari Vasco da Gama beberapa tahun tinggal di India, kemudian mereka mendengar bahwa Malaka merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque diutus ke India oleh Raja Manuel I dari Portugis. Dalam perjalanan ke India, dia berhenti di Pulau Hormuz di Teluk Persia dan menaklukkannya pada tahun 1507.
Pada tahun 1510, dia menaklukkan kota Goa, India, dan kemudian membangun pelabuhan dan basis utama Portugis di India. Dari kota Goa, India, pada tahun 1511, Alfonso memimpin ekspedisi ke kota Malaka yang pada saat itu merupakan ibu kota Kesultanan Malaka dan pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Akhirnya, Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada 15 Agustus 1511 dan kemudian melakukan monopoli perdagangan di sana. Rute perjalanan Alfonso de Albuquerque dapat kalian lihat pada gambar ini ya. Tokoh selanjutnya adalah Antonio de Abreu dan Francisco Sirao. Nah, setelah Alfonso de Albuquerque berhasil memimpin pasukan Portugis untuk menaklukkan Malaka, dia mengirimkan kapal dari Malaka untuk menuju ke Pulau Banda dan Maluku. Kapal tersebut berangkat dari Malaka pada November 1511. Setelah berlayar cukup lama, mereka berhenti sebentar di Gresik. Setelah melanjutkan perjalanan, kapal Francisco Sirao hancur akibat badai di Pulau Sapudi, timur Madura, sehingga mereka harus menunggu cuaca membaik di Guli-Guli, sebuah desa di pantai selatan Pulau Seram. Tidak sampai 3 bulan kemudian, Antonio de Abreu dan Francisco Sirao bisa berlayar ke Banda. Namun, Francisco Sirao kehilangan kapal keduanya di Kepulauan Lucipara, barat daya Pulau Banda. Meskipun begitu, Antonio de Abreu dan Francisco Sirao berhasil mencapai Ternate, Maluku pada tahun 1512. Rute perjalanan Antonio de Abreu dan Francisco Sirao dapat dilihat pada gambar ini ya. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa belajar bahwa jika kita menginginkan sesuatu dan kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, kita pasti bisa mencapai atau mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Tapi dengan catatan, tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus tetap menghormati hak dan kepentingan orang lain juga ya. Demikian penjelasan tentang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan bagaimana proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.